dipersembahkan oleh Castle Baby Well Daily Confit Well. Berasnya dikit, terus ininya kayak kayak bolu kukus gitu loh jatuhnya. Biasa kan kalau jual di pasar gitu kan yang warna hijau ya, yang warna hijau yang berasnya bisa lebih tinggi, terus atasnya itu kan kayak agak basah-basah gitu ya. Nah, Papi Kepo, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. hai kepo semuanya, kali ini Papi Kepo bikin sesuatu yang ungu-ungu. Mau tahu apa yang Papi mau bikin? Check it out. Nah, berikut bahan-bahan untuk kue talam. Kita pakai beras ketan setengah kilo yang sudah direndam minimal 1 jam atau lebih baik semalaman, ya kan? Terus aku kasih pandan kurang lebih 4 lembar, aku potong-potong. Terus jangan lupa kasih air kurang lebih 85 ml. Santan, aku kali ini pakai santan kara kurang lebih 250 gram, 250 ml. Pakainya 250 ml. 2,5 sendok teh gula, 2,5, setengah sendok garam. Ini kita aduk. Habis selesai diaduk rata, kita kukus dengan api sedang selama 40 menit. Setelah airnya sudah mendidih, baru kita masukin. Ini kita kukus kurang lebih 40 menit ya. Tapi nanti setelah pertengahannya kita harus bolak-balik dulu ya, biar nanti matangnya rata. Nah, sekarang untuk adonan di atasnya kita pakai ubi ungu kurang lebih di 250 gram. Kalau ubi ungu 250 gram itu kurang lebih, kalau yang gede 1 biji, kalau kecil kurang lebih 2 biji ya. Terus air kita masukin 110 ya, kita banyak-banyakin ya. Terserah banyak-banyakinnya mau gimana caranya, mau banyak dulu baru taruh air, atau banyak-banyaknya nggak pakai air dulu juga boleh. Intinya terserah, yang penting ini harus banyak dulu ya. Setelah udah banyak, kita tinggal tambahin santan 250 gram ya, 250 gram ya. Terus ini tambahin tepung lagi, tepung terigu yang protein rendah. Aku pakainya 100 gram. Itu kalau yang tepung yang rendah itu kunci kalau nggak salah. Tepung beras 35 gram, tepung maizena 35 gram. Kita campur dan kita aduk ya. Setelah ini udah dicampur semua, tadi kan tepungnya, airnya jadinya 140 ya. Terus kita aduk kayak gini. Habis kayak gini, udah kayak kental kayak gini nih, kita saring dulu. Saring ya, supaya yang kasar-kasar ini bisa dihancurin lagi. Yuk kita saring. Nah, ini penampakannya setelah disaring ya. Kenapa disaring? Karena biar lebih halus nih. Lihat, halus kan? Ya, lebih halus. Soalnya kalau enggak nanti ubinya kasar-kasar. Ya. Sisihkan dulu. Hanya 200 gram sama telur 3 biji, kita kocok ya. Nah, ini kocoknya kurang lebih 5 menit cukup ya. Kayak gini aja udah cukup, nggak perlu sampai ngembang gimana ya. Pucat aja cukup ya. Yuk kita matiin. Terus adonan telur ini kita tuang ke sini. Terus ini kita panasin di api kecil, dengan api kecil ya. Kita aduk bentar aja, kurang lebih 5 menit ya.
kita ngodon gini ya, kurang lebih 5 menit ya. Nah, setelah kurang lebih dia udah mulai agak kental dikit gitu ya, atau maksimal 5 menit. Nah, ini kayak gini tuh udah boleh nih, dia udah mulai mengental nih, udah mulai bunyi, boleh kamu matiin api ya. Setelah berasnya udah dikukus 40 menit, pandannya dikeluarin ya, pandannya dikeluarin, terus kamu kayak ditekan-tekan gitu, diamin agak lama, terus sekarang tuangin yang adonan ungunya. Habis ini kita kukus. Nah, ini udah matang nih setelah saya kukus 15 menit. Yuk kita cobain. Tadi papi udah kasih resepnya kan. Ini papi kasih resepnya itu agak sesuai dengan selera aku yang biasa bikin gitu ya. Aku sengaja bikin lo lihat deh ya, berasnya dikit, terus ininya kayak bolu kukus gitu loh jatuhnya. Biasa kan kalau jual di pasar gitu kan yang warna hijau ya, yang warna hijau yang berasnya bisa lebih tinggi, terus atasnya itu kan kayak agak basah-basah gitu ya. Nah kalau ini bentuknya itu apa ya, nih lihat ya, ini berasnya lebih dikit ya kan. Nah ini kayak basah enggak, tapi dia ngambang gitu loh, karena kita pakai telur ya. Kita pakai telur, kita cobain dulu. Ini dari berasnya dulu. Ada rasa asinnya. Nah kalau kita gabungin sih lebih enak kayak gini nih, harusnya makanya kayak gini. Kombinasinya pas, nggak terlalu manis gitu ya, aku suka. Berasa banget itu ubinya berasa banget. Ini cocok buat kita makan di rumah yang suka makanan-makanan yang khas gitu, tapi agak sedikit difusion dikit, karena ini bentuknya atasnya kayak bolu kukus gitu, tapi dia agak basah karena ada talasnya. Nyam, apalagi kita minum sampai pakai teh. Nyam. Hari ini Papi Kepo nggak cerita-cerita karena jujur sibuk banget, karena lagi udah mau mulai produksi lagi, bakal sibuk banget. Jadi Papi Kepo hanya bikin resep aja, cerita nanti kalau cerita Papi Kepo bagi deh ya. Jangan lupa coba resep ini. Yang pasti resep ini berbeda dengan biasanya, karena yang biasanya itu kan dia basah banget. Kalau ini agak ngembang kayak bulu kukus gitu atasnya, terus bawahnya itu aku pakai berasnya dikit banget. Kamu boleh cobain, enak banget. Jangan lupa subscribe YouTube channel Papi Kepo, like, share, dan komen. Kalau udah cobain ini jangan lupa, dan jangan malu-malu tag ke IG Papi Kepo, pasti Papi Kepo nanti akan repost ya. See ya dan bye bye, cobain ya, bye bye. Dipersembahkan oleh Castle Baby Well Daily Conviwell.